Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini ya, kita akan mencoba membahas ya kemarin jadi saya adalah kita akan bahas mengenai materi tambahan yaitu mengenai permasalahan salafi, wahabi dan aswaja ya semuanya karena sebenarnya aswaja ini sangat mudah dipahami jika kita sebelumnya itu betul-betul paham apa itu salafi, apa itu wahabi ya. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya hanya baca Al-Quran pertama kali kepada siapa? Kepada para sahabat ya. Oke, sekarang kita pahami dulu siapa itu sahabat ya. Sahabat itu siapa? Ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah sahabat itu pasti yang hidup sezaman dengan Nabi ya, hidup sezaman. Yang kedua apa? Bertatap muka langsung ya, face to face, ketemu langsung dengan Nabi. Nah yang paling penting ialah beriman, memiliki iman yang sangat kuat ya, memeluk Islam sampai ia meninggal ya. Ini yang dimaksud dengan sahabat ya. Jadi kalau akan ada sahabat ya, sahabat yang mana ketika dalam pertengahan jalan dia balik lagi nanti jadi orang kafir lah, ini bukan sahabat ya. Karena kalau sahabat di sini ialah ia harus beriman, mulai ia beriman sampai ia meninggal lah, ini baru disebut sebagai sahabat ya. Kemudian, nah, ketika Rasulullah SAW di sini menyampaikan ya ajarannya kepada para sahabat di sini, ya, metode belajar para sahabat di sini ialah dengan menghafal, ya. Jadi belum ada tulisan, ya, karena memang menghafal saja. Nah, ingat para sahabat di sini sangat kuat hafalannya, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW di sini wafat, ya, para sahabat tadi mereka mulai menyebarkan Islam, mendakwakannya ke berbagai penjuru, ya, bahkan nanti sampai tiba ke Asia, ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, ya, ke Asia di sini, Asia Tenggara, masuklah ke Indonesia. Ya, nah di sini nih penting ini ya, bahwasanya uh, dalam orang-orang ya, maaf, orang-orang yang belajar Islam ya, ada dua, orang yang masa lalu dan yang masa kini. Nah, orang yang masa lalu disebut sebagai kaum salaf. Ya, salaf. Kapan itu salaf? Nah, orang salaf adalah orang yang hidup sampai dengan 200 Hijriah disebut sebagai kaum salaf. Ya, penting ya. Ulang lagi bahwasanya kaum salaf adalah orang yang hidup sampai dengan 200 Hijriah disebut sebagai salaf. Yang lebih dari itu, maka disebut sebagai kholaf, belakangan. Ya, tuh. Jadi yang sekarang ini disebut sebagai kholaf. Kapan tuh kholaf? Ya 2001 Hijriah sampai saat ini disebut sebagai kaum kaum kholaf. Nah, kemudian eh, nah, metode belajarnya di sini berbeda. Kalau sahabat tadi metode belajarnya adalah dengan menghafal.
Nah, kalau yang era sekarang, era yang kedua ini disebut sebagai era tabi'in ya. Era tabi'in di sini yang mana mereka eh, bukan hanya menghafal, tetapi juga menulis. Ini penting ya. Artinya, catatan pertama mengenai Nabi di sini ya ditulis secara detail oleh para tabi'in ya. Oke. Ingat, sahabat tadi hidup sezaman dengan Rasul ya. Ketika mendakwahkan kepada tabi'in, para sahabat tadi uh, menyampaikan apapun yang ia lihat dari perilaku Rasul ya. Dan semua perilaku Rasul ini dituliskan oleh para tabi'in ya. Lanjut kita. Nah, dari semua orang-orang yang belajar kepada para sahabat tadi dan sebagai tabi'in tadi, ada 4 orang ya, 4 orang bintang lah ya, 4 orang yang mana sangat kuat hafalannya dibandingkan yang lainnya dan paling lengkap, catatannya sangat detail. Nah, mereka semuanya sini mencatat semua ajaran sahabat yang tersambung langsung dengan Rasul. Ya, nah orang ini karena orang ini adalah orang yang soleh. Orang ini adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang taat dengan Rasul, dengan Allah ya. Maka orang ini sebagai orang yang soleh. Nah, karena jumlahnya banyak, ya ingat keempat orang ini kan berarti kan masuk ke dalam masa tabi'in ya, kaum salaf ya, karena ia sama-sama hidup sampai dengan 200 Hijriah. Ya ingat ya dalam bahasa Arab, kalau mufrad tunggal contohnya adalah kitab ya, kitab mufradnya adalah kitab. Jika jamak namanya kitabun. Ya ini kata bahasa Arab. Begitu juga jika salaf artinya satu, jika jamak artinya juga jamak disebut sebagai salafun. Ya, salafun. Dan keempat orang ini adalah orang-orang soleh, maka disebut sebagai salafun soleh. Ya, oke. Siapa buat orang ini? Keempat orang ini adalah Abu Hanifah. Kemudian ada Malik bin Anas, ada Asyafi'i, dan ada juga Imam Ahmad bin Hambal. Nah, semua ajaran yang dihimpun oleh keempat orang tadi ya, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asyafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal tadi, ajaran mereka, catatannya mereka ya, ingat karena catatan dari keempat orang tadi tersambung langsung kepada Rasul ya. Tuh, keempat catatan orang ini ya dapat langsung mendapatkan pencerahan. Mengapa? Karena ajaran mereka tersambung langsung dengan ajaran dari Rasul. Oleh karena itu disebut sebagai manhaj. Ya, apa itu manhaj? Manhaj adalah jalan yang cerah. Ya, disebut manhaj ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita kenal bahwasanya ada 4 manhaj yang kita kenakan di fikih. Ada manhaj dari Hanafi, manhaj Maliki, Syafi'i, dan manhaj dari Hambali. Nah, oke. Nah, uh, sekarang keempat orang tadi, ingat ya, saya ulang lagi bahwasanya keempat orang tadi adalah orang yang mana ulama-ulama yang hidup sampai dengan 200 Hijriah. Oleh karena itu disebut sebagai ulama salaf. Ya, ulama salaf, orang yang terdahulu namanya salaf. Kalau kemudian namanya kholaf. Nah, ulama salaf tadi orang-orang yang mengikuti jalannya, ajarannya dari ulama salaf, ya 4 mazhab tadi
disebut sebagai salafi. Ya, tuh. Jadi siapa salafi? Salafi adalah orang yang mengikuti jalan keempat mazhab tadi. Mazhabnya Hanafi, mazhabnya Maliki, Syafi'i, Hambali adalah orang-orang salaf. Ya, nah, dan kita nyambung ke asbaja ya. Kenapa? Karena orang-orang salaf di sini ingat ya, salafi. Ya, salafi ialah orang yang mengikuti jalan dari ulama salaf. Ulama salaf ajarannya nantilah tersambung dengan Nabi Rasul. Oleh karena itu, orang-orang salafi di sini juga ada orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Ya, apa itu aswaja? Aswaja adalah orang-orang, golongan orang-orang yang mana mengikuti sunnah Nabi. Ya, oke. Jadi, siapapun Anda, ya, baik Anda mungkin dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, ya, atau tidak ada golongannya, siapapun itu, ya, jika Islam kita belajar Islam ya, dari ajarannya, pasti tersambung salah satu dari keempat mazhab ini. Tidak mungkin tidak. Ya, mengapa? Karena hanya 4 orang ini ya yang memiliki catatan yang menuliskan ajaran dari Nabi, yang menuliskan ajaran sunnah. Ya, itu. Jadi nggak mungkin orang Islam kok nggak bermadzhab, itu tidak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jadi kita seorang Islam ini insya Allah adalah kaum salafi. Kita juga insya Allah adalah sunnah wal jamaah. Ya, mengapa? Karena kita pasti belajar membaca, ya. Kalaupun bukan kita, ya pasti orang-orang guru-guru kita ini pasti merujuk dari 100 kitab dari keempat ulama salaf ini. Ya, itu. Setelah kita tadi belajar mengenai salafi yang Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah, insya Allah kesemuanya adalah salafi yang aswaja. Amin. Baik, kemudian sekarang kita akan belajar apa saja sih dari elah-elah yang ada di ilmu kalam tadi, mana saja yang aswaja. Nah, tentu saja ya kemarin juga teman-teman kalian sudah bisik-bisik ya bahwasanya cuma ada 2 aliran dari ilmu kalam yang dikategorikan sebagai aswaja. Apa itu? Yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, baik Bukhara maupun Samarkand. Nah, oke, walaupun ketiga lar ini nih ya mengalami sedikit perbedaan dalam apa? Perbedaan dalam hal posisi akalnya. Ada yang lebih tinggi daripada nas, dan ada yang lebih sama. Itu saja perbedaannya. Tetapi ketiga lar ini termasuk dalam area aswaja. Mengapa? Nah, gampang saja. Karena ketiga lar ini menghubungkan ajarannya dari salah satu 4 mazhab ya, 4 mazhab tadi dari Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Ya, jika Syariah mereka mengikuti manhaj dari Syafi'i. Jika Hambali adalah mazhab yang diikuti oleh aliran Maturidiyah, baik Bukhara maupun Samarkand. Ya, itu saja alasannya. Jadi, mengapa ketiga lar ini termasuk dalam asbaja? Karena ketiga lar ini mengikuti mazhab dari kaum salaf, ya, yaitu 4 orang tadi, ya, atau 4 mazhab tadi. Nah, kemudian ingat ya bahwasanya keempat mazhab tadi, ya,
ketika sahabat, ingat ya, sahabat tadi kan menyebar ya, menyebar, dan sahabat tadi kan hidup zaman dengan Nabi. Nah, kemungkinannya ketika, ingat ya, eh, tata cara Nabi berbeda. Ya, terkadang Nabi itu sholatnya pakai kunut. Terkadang juga Nabi juga nggak pakai kunut. Nah, para sahabat mungkin ketika ketika beliau membaca kunut, ada sahabat A yang sebagai makmumnya. Oleh karena itu, ketika ia berdakwah mengajar Islam, maka ia menyampaikan kepada salah satu keempat bintang tadi bahwasanya, oh, Rasul itu kalau subuhan pakai kunut loh. Kemudian sahabat yang satunya, oh, mungkin dia bermakmum kepada Nabi ketika Nabi tidak pakai kunut. Oleh karena itu, salah satu mazhab tadi itu meyakini bahwasanya, oh, Nabi itu kalau subuhan nggak pakai kunut. Ya, oke. Ingat, ini sama-sama betul. Ini masalah apa? Masalah furuqiyah, masalah cabang. Karena keempat mazhab tadi tidak ada saling bertentangan. Ya, terkadang Nabi memang pakai kunut, terkadang juga tidak pakai kunut. Ya, ini jadi jangan sampai kita mengkafirkan, membid'ahkan, menyalahkan saudara kita yang sholatnya nggak pakai kunut. Ya, jangan sampai menyalahkan saudara kita yang pakai kunut ya. Atau juga jangan sampai membid'ahkan juga, kok ya nggak pakai kunut, ya nggak ada masalah. Karena Nabi juga terkadang pakai kunut, kadang pun juga pakai kunut. Ya, selama ajaran itu tertulis dari salah satu empat mazhab tadi, maka tetap itu adalah paham dari ahli sunnah wal jamaah, sama-sama salafi. Ya, oke. Bahkan terkadang juga apa juga soal fikih yang berbeda. Contohnya fikih mengenai mandi besar. Ya, oke, mandi besar. Terkadang Nabi Rasul itu wudhunya dilakukan secara sempurna itu ketika di awal ya. Beliau wudhu secara sempurna. Nah, namun terkadang juga wudhu beliau itu tidak sempurna, disempurnakan nanti ketika selesai mandi, beliau nanti akan berpindah tempat, kemudian menyelesaikan wudhunya itu dengan membasuh bagian kakinya. Nah, oke, itu ya. Itu adalah perbedaan yang furuqiyah. Itu bukan yang usul. Ya, jadi itu adalah hal yang tidak perlu diperdebatkan. Selama itu tertulis dalam satu keempat mazhab tadi, sama-sama ajaran dari Ahlussunnah wal Jamaah, sama-sama sunnah Nabi. Ya, jangan sampai kita menyalahkan orang lain hanya karena kekurangan ilmu saja. Ya, oke, demikian dapat dipahami ya. Sudah selesai kita membahas mengenai salafi dan al-sunnah wal jamaah ya, salafi aswaja, jadi selesai. Sekarang kita membahas mengenai wahabi. Apa itu wahabi? Wahabi adalah paham yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Oke, kita pelajari dulu bagaimana track record dari Abdul bin Wahab ini ya. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab di sini ia terkenal sebagai seorang reformis dari Arab Saudi ya. Uh, jadi sering kita dengar bahwa jika ada orang datang itu Wahabi, Wahabi, Wahabi ya, gitu. Karena memang Wahabi di sini tersebar di Arab dan namun sayangnya, uh, paham atau ajaran dari Abdullah bin Wahab tadi itu ditolak oleh para ulama salaf. Ya, mengapa? Ya, karena dia mudah untuk
mengkafirkan. Nah, kita pelajari nanti ya. Nah, apa tujuan dari Wahabi itu? Tujuan dari Wahabi ya tidak lain sebenarnya, tujuannya ialah memurnikan ajaran Islam semurni-murninya, yaitu ya kembali lagi kepada tiga tauhid ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, atau sifat, tidak boleh tercampur oleh TBC. Apa TBC? Tahayul, bid'ah, kurofat. Ya, tujuannya bagus. Ya, bagus. Cuma ternyata Wahabi sini ada berbagai macam sekte Wahabi ya. Ada yang dia ekstrim, ada yang pertengahan, ada juga yang tidak begitu ekstrim. Nah, oke. Nah, dikhawatirkan nanti yang ekstrim ini nih. Yang ekstrim ini siapa ini? Orang-orang yang uh, mudah sekali ya, yang mengkafirkan, membid'ahkan hal-hal yang di luar ajaran dari Wahabi. Ya, yang dipandang itu bid'ah langsung aja, oh ini bid'ah nih, ini kafir nih. Nah, itu. Jadi karena hal itulah ya, karena oh ini ajarannya kok dikit-dikit membiarkan orang ya, dikit-dikit mengkafirkan orang ya, kok ada orang Arab datang pasti kita dikafir-kafirin ya gitu, kok ada orang yang tahlilan kok dikafir-kafirkan ya kita ya. Ah, ini wahabi nih, wahabi nih, wahabi jahat. Ah, wahabi itu buat musuh saja, akhirnya kan membuat namanya dilabeli negatif oleh masyarakat ya. Oleh karena itu mereka mengubah namanya ya dari Wahabi ke apa? Ke Salafi. Ini nih. Jadi strategi mereka untuk mengumpulkan massa ya, mereka mengubah namanya dari Wahabi ke Salafi. Nah, kemudian agar tidak mudah dilupa, tidak mudah lupa oleh kaumnya, nama lengkap dari mereka adalah sekarang Salafi Wahabi. Salafi adalah label nama baru, Wahabi adalah label nama yang lama. Jadi Salafi Wahabi. Ya, itu. Jadi, kalau kita bicara Salafi di sini ya, maka Salafi era sekarang dapat dari dua, yaitu Salafi Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi ikut ke empat mazhab tadi ya. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Namanya adalah Salafi Aswaja. Yang kedua adalah Salafi Wahabi, yaitu Salafi yang bermazhab kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Salafi Wahabi inilah ya yang mudah membid'ahkan, mudah untuk mengkafirkan hal-hal yang di luar paham dari Wahabi. Nah, itu makanya saat sekarang ini muncul masalah baru yang mana umat Islam ya dihembuskan isu, oh ini Salafi, di kotak-kotakan kita menjadi dua ya, oh ini Salafi musuh dari Wahabi, NU ini dia musuh nih, NU ini musuh Wahabi nih. Iya, siapa Wahabi? Wahabi itu Persis, Muhammadiyah itu Wahabi, dia musuh NU. Nah, gitu. Jadi kita diadu domba untuk agar kita sama-sama berantem memaksakan hal-hal yang furukiah. Ya itu. Tahlilan boleh nggak? Boleh. Tahlilan boleh ya karena memang salah satu imam mazhab tadi memang membolehkan tahlilan ya, selama tidak terpaksa diwajibkan maka dibolehkan, selama sampai tidak berhutang ya, menjual rumah, menjual diri ya, apalagi hanya untuk tahlilan ya. Maka lebih baik tidak. Nah, itu. Tapi kalian boleh nggak?
Boleh, selama tidak memberatkan keluarga si mayit, maka dibolehkan. Cuma jika nanti memberatkan keluarga si mayit nih ya, udah orangnya miskin, ya beli kain kafan pun juga nggak mampu, apalagi biaya tahlilan, dipaksa pun juga tahlilan, kan biayanya kan besar ya. Nanti hutang sana hutang sini, bingung sana bingung sini. Karena itu tidak perlu tahlilan, itu yang dimaksudkan. Ya, bukan mengharamkan atau membid'ahkan. Ya, ingat ya, dalam keadaan jenazah dalam keadaan jenazah di sini tidak boleh memberatkan bagi keluarga si mayit. Ya, itu paling utama. Tujuan tahlilan itu apa? Tujuan tahlilan sendiri ialah mendoakan si mayit kan, mendoakan agar ia diampuni dosanya. Kan itu tujuannya ya. Kalau keluarga sendiri mendoakannya alhamdulillah, kalau mau dibantu orang lain mendoakan juga alhamdulillah. Yang penting mendoakan itu. Ya haram, haram jika dalam tahlilan itu ada unsur-unsur uh, kemenyan. Nah, itu baru haram. Misalkan apa sih ya? Bukan hanya yasinan, ternyata ada juga kemenyan. Nah, kemudian ada apa? Ada dupa segala macam. Nah, ini baru haram. Haramnya itu bukan tahlilannya, tapi ya sa- sa- sajennya dupanya ini buat ia haram, bukan tahlilannya. Ya, kemudian hutangnya ini buat ia haram, bukan tahlilan. Jadi tahlilan itu nggak ada masalah. Yang haram ialah unsur-unsur yang mengikut ini yang membuat nanti haram tidak. Ya, tuh. Jadi jangan mudah terprovokasi oleh kaum-kaum dari Wahabi ini. Ingat ya, mereka kalau untuk pendapat bukan, mereka mengubah nama menjadi Salafi Wahabi. Nah, ini ya untuk menutup pada hari ini. Ingat ya bahwasannya semua orang Islam itu sebenarnya pasti bermadhab. Tidak mungkin tidak ada mazhabnya. Nggak mungkin. Pondok apapun itu, aliran apapun itu sebenarnya ia bermazhab. Ya, nah, so insya Allah semoga kita semuanya tergolong dalam salafi, sunnah, wal jamaah. Ya, ingat salafi ada dua era sekarang ini, ada salafi aswaja, ada salafi wahabi. Jangan mudah terprovokasi karena salafi di sini sudah mulai dicemarkan namanya oleh kaum golongan dari wahabi. Ya, baik itu sekali lagi saya pesankan bahwasanya kita umat Islam, kita sama Ahlussunnah wal Jamaah, janganlah terprovokasi untuk mengkafirkan orang lain, mulai untuk memfitnahkan orang lain, ya. Selama ajaran itu ada tercantum dalam salah satu empat mazhab tadi, maka itu adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu saja. Jadi jangan sampai kita mengkafirkan hanya karena kebodohan kita sendiri. Ya, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirat. Satu kata terakhir bahwasanya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun dalam kedua terdapat kebaikan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma rabbana bika, satu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.